KKN di Desa Penari. Kayaknya tanpa gue jelasin kalian udah tahu nih arah pembicaraan gue kemana. Tapi tenang, gue nggak akan bahas tentang cerita KKN Desa Penari yang sudah viral di tahun 2019 kemarin. Karena pasti udah banyak yang denger dan mungkin udah nonton filmnya yang lagi tayang di bioskop. Kalau masih ada yang belum tahu tentang cerita KKN Desa Penari, kalian bisa langsung nonton di bioskop atau baca threadnya di Twitter. Karena hari ini kita cuma akan membahas tentang siapa sosok mistis yang ada di dalam cerita KKN di Desa Penari. Kalau di film Conjuring ada Falak, Annabelle, dalam film KKN di Desa Penari ada sosok yang bernama Badara Wuhi. Sosok siluman ular yang berparas cantik, selalu memakai pakaian tradisional berwarna hijau, dan tidak lupa membawa selendang yang katanya disebut-sebut sebagai pelet yang bisa menarik perhatian dan memikat lawan jenis. Pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya, sosok Badara Wuhi ini beneran ada atau cuma di dalam cerita? Waktu tim Ruang Gelap melakukan investigasi, ternyata kisah siluman Badara Wuhi memang ada dan dianggap nyata. Penasaran gimana kisahnya? Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Cerita berawal dari kisah kesatria wanita yang bernama Ratna Narek. Dia adalah salah satu murid dari seorang kesatria yang hidup di zaman Prabu Erlangga. Ratna diangkat menjadi lurah di sebuah desa yang ada di tengah alas daha. Di desa ini Ratna mendirikan pelataran yang biasa digunakan untuk pesta yang tentunya melibatkan tari-tarian. Suatu hari, gurunya Ratna dikalahkan oleh Empu Barada. Ratna dan keempat murid lainnya terpaksa melarikan diri. Mereka bersembunyi di Tanah Bali. Ratna disebut-sebut sebagai murid termuda yang ada di situ. Karena takut keberadaan mereka terlacak, Ratna dan keempat murid lain memutuskan untuk berpencar, supaya mereka semakin sulit untuk ditemukan. Dalam pelariannya, Ratna yang sendirian membawa seikat daun lontar. Nah, daun lontar ini berisikan ilmu Kadikjayan yang dia gunakan sebagai pelindung. Apa itu ilmu Kadikjayan? Ilmu ini disebut-sebut dan dipercayai bisa melindungi manusia dari semua kejahatan, baik dari makhluk yang nyata, entah manusia lain, binatang buas, maupun makhluk halus seperti jin, setan, dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Ilmu Kadikjayan sendiri juga dikenal dengan nama ilmu tameng diri. Nah, dengan berbekal ilmu inilah Ratna bisa melindungi dirinya di sepanjang hutan Jawa Tengah sampai ke timur. Karena Ratna harus selalu bersembunyi, dia menghabiskan waktunya mendalami dan mempelajari ilmu Kadikjayan ini. Sampai-sampai Ratna berhasil memiliki ilmu kebal dan awet muda. Meskipun dia sudah tidak lagi tinggal di tanah Jawa, Ratna kadang-kadang mengunjungi tanah Jawa untuk melepaskan rindu. Suatu hari, Ratna mengunjungi sebuah desa di Wonokromo yang pada saat itu dipimpin oleh seorang lurah laki-laki yang sudah sepuh dan sangat arogan kepada wanita, yang biasa dipanggil Ki Lurah. Meskipun sudah tua, Ki Lurah masih genit. Dia terkenal sangat suka menggoda semua wanita. Waktu Ki Lurah mendengar ada pendatang baru yang sangat cantik bernama Ratna Narek, Ki Lurah langsung mendatangi Ratna. Ki Lurah menawarkan Ratna untuk menginap di rumahnya, katanya karena merasa kasihan. Ratna setuju. Malam itu, Ratna sedang tidur pulas di dalam rumah Ki Lurah. Di balik pintu, Ki Lurah dan dua anak buahnya sedang mengintip. Mereka berniat melakukan hal-hal yang cabul. Waktu itu mereka gak tahu kalau Ratna punya kesaktian yang tinggi. Ki Lurah membuka pintu, tapi dia langsung terpental dan meninggal di tempat. Dua anak buahnya tadi langsung melarikan diri, tapi kekuatan Ratna sangat kuat. Mereka berdua terjatuh dan juga langsung meninggal. Sebagian kisah menjelaskan, darah ketiga pria ini tercacar di atas batu yang lalu dijilat oleh Ratna. Dan ini menjadi awal mula bagaimana Ratna mengambil alih kekuasaan Ki Lurah
menjadi pemimpin pengganti di desa itu. Dalam masa kejayaan Ratna Narek, desa ini punya kolam yang menjadi pusat gerbang halus di utara Jawa. Lokasinya berada di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan Alas Daha. Nah, ada juga gerbang halus selatan. Letaknya berada di salah satu pantai di selatan Jawa, tapi letak pastinya tidak diketahui. Kalau kamu penasaran dan pengen mencari di mana keberadaan gerbang halus selatan ini, ada ciri-cirinya. Katanya, gerbang kolam ini ditandai dengan batu karang yang sangat besar. Dan meskipun letak kedua kolam ini agak berjauhan, hubungan keduanya cukup baik. Menurut masyarakat sekitar, kolam air ini menjadi tempat persinggahan Ibu Ratu Pantai Selatan kalau beliau sedang bertamu ke utara Jawa. Kalau beliau pulang ke selatan, tempat ini nggak dibiarkan kosong, melainkan dijaga oleh Panglima dan Kesatria Pantai, tentu saja Pantai Selatan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, ada kaitannya juga dengan Ibu Pantai Selatan. Balik lagi ke cerita Ratna. Sebagai wanita termuda yang memiliki ilmu yang sangat tinggi dan menjadi pemimpin di desa itu, Ratna menjadi sombong dan angkuh. Ratna menjadi sombong dan sering melanggar adat yang ada di desa. Salah satunya larangan untuk mengadakan tarian yang diiringi oleh suara gamelan. Masyarakat setempat bilang ini aktivitas terlarang karena berbahaya. Bisa mengundang dan membangkitkan seluruh makhluk halus yang ada di Alas Daha untuk datang ke desa. Semua makhluk gaib, bayangin. Kalau memang benar, mengerikan banget. Tapi karena Ratna sombong, dia malah berteriak, "Jika seluruh penghuni Alas Daha hadir, aku akan menaklukkan mereka satu persatu." Dan secara sengaja Ratna menggelar tarian yang diikuti oleh gamelan supaya dia bisa menguasai wilayah itu sepenuhnya. Para lelembut benar-benar bangkit. Semua makhluk halus mendatangi desa ini. Banyak juga yang datang dari Alas Daha. Dan ternyata semua makhluk gaib ini murka. Mereka marah dengan kesombongan dan ketamakan Ratna yang masih mau menguasai wilayah itu sepenuhnya, padahal dia sudah menguasai desa. Tanpa ampun, semua makhluk gaib yang datang membunuh semua penduduk di desa termasuk Ratna. Ratna berhasil dikalahkan. Salah satu makhluk gaib yang didatangkan oleh Ratna ke desa adalah seorang utusan Ratu Pantai Selatan yang bernama Badara Wuhi. Tugas utama Badara Wuhi adalah menjaga selendang sakti yang ada di Alas Daha. Tapi begitu Badara Wuhi datang ke desa, dia tertarik ingin menjadi manusia. Jadi Badara Wuhi merasuki salah satu jenazah penari dan tidak mau keluar. Sampai-sampai jasad yang dirasukinya hancur. Apa yang dilakukan Badara Wuhi merasuki jenazah manusia adalah sesuatu yang dilarang oleh Ratu Pantai Selatan. Yang menyebabkan Badara Wuhi diusir dari kerajaan Pantai Selatan. Seluruh kesaktiannya hilang, tapi wujud Badara Wuhi tidak berubah sedikit pun. Dia masih memiliki bau Pantai Selatan, memakai kebaya berwarna hijau, dan masih memiliki selendangnya. Kalau Badara Wuhi menampakkan diri, parasnya cantik, anggun, dan sering jahil, terutama pada kaum laki-laki. Badara Wuhi bisa beranak pinak kalau ada lelaki yang menyentuhnya atau tergoda olehnya. Tapi kalau ada yang mengotori atau melanggar peraturan di wilayahnya, Badara Wuhi akan marah dan berubah wujud. Setengah badannya tetap akan terlihat seperti wanita dengan mahkota, tapi dari tengah ke bawah bentuknya seperti ular. Sebenarnya ada banyak sekali versi tentang Badara Wuhi. Yang tadi baru kalian dengar adalah salah satu versi yang menurut kita paling pas dengan cerita KKN di Desa Penari. Kalau berbicara soal apakah cerita ini nyata atau sebuah karangan, cuman sang penulis dan Tuhan yang tahu. Kalau kalian udah nonton film KKN di Desa Penari, kalian pasti tahu ada beberapa scene yang memang menyenggol tentang Pantai Selatan. Dan ini sangat menarik. Karena ternyata setelah kita telaah, Badara Wuhi sendiri memang punya kaitan dengan kerajaan Pantai Selatan. Dan itulah tadi asal-usul dan kisah Badara Wuhi. Dari mana dia berasal dan kenapa dia bisa berakhir di sebuah desa. Ruang Gelap nggak bermaksud untuk spoiler, kita cuman pengen kasih informasi tentang cerita yang berkaitan dengan KKN di Desa Penari.
Lebih dan kurang gua mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe. Kita hampir menyentuh 20.000 subscriber, yeay. Kalau nyampe 20.000 enaknya kita ngapain guys? Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari Ruang Gelap. Dan thank you so much untuk kalian yang sudah selalu setia. Dan kalau ada yang baru nonton video Ruang Gelap, welcome to the club. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Ruang Gelap untuk info menarik, atau follow TikTok gue di @amirafauza, A-nya double, untuk cerita-cerita pendek yang menyeramkan. Dan kalau kalian ingin mengirim cerita kalian sendiri, silakan email ke misteriruanggelap@gmail.com. Thank you so much. See you guys in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.